Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dinil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saya di sini hanya sekedar memberi nasihat untuk diri saya sendiri dan juga pada saudara-saudara kami yang seiman, saudara sama-sama rakyat kecilnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi mengartikan atau cara pengamalannya jangan sampai salah. Walaupun di situ wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, jangan sampai salah dalam menerapkan. Sebab bila salah dalam menerapkan wa tawasaw bil haqq, itu juga menjadi fatal. Nasihat saya adalah berhentilah untuk menghujat, berhentilah untuk mencaci maki baik pada sesamanya maupun pada pemerintah. Lebih-lebih pada pemerintah. Hentikan mencaci maki, hentikan mengkritik, karena itu semuanya tidak ada gunanya. Kritikan antum itu tidak ada gunanya, malah menyakiti, malah membuat semakin tidak terkendali. Pemerintah itu tidak berjalan, tidak mengatur dengan melangkah sendiri-sendiri. Di dalam pemerintahan itu banyak ulama yang alim-alim. Presiden dalam menentukan hukum tidak menentukan sendiri, tapi di situ ada pendampingnya, ada wakilnya, yang mana wakilnya ya juga ulama. Dan di situ ada DPR di sana ya juga bukan orang-orang bodoh, banyak yang alim. Maka dari itu berhentilah untuk mengkritik, karena kritikan antum tidak membuat semakin membangun, tapi membuat kegaduhan. Karena pemerintah itu tidak ada pemerintah yang menginginkan rakyatnya itu sengsara sebenarnya. Tidak ada pemerintah menginginkan rakyatnya sengsara, tidak ada. Walaupun ada rakyat sengsara, itu bukan keinginan pemerintah. Pemerintah itu keinginannya rakyatnya semuanya makmur. Lagian taat pada pemerintah itu sebuah kewajiban. Ini menurut mayoritas ulama. Imam Sahal bin Abdillah At-Tusturi itu berkata begini, Ati'us sultana fi sab'atin. Taatlah pada sultan atau pemerintah di dalam 7 perkara. Di dalam 7 perkara ini harus mematuhinya. Kita tidak boleh melanggarnya. Apa itu? Darabud darahim wa dananir. 1, masalah mata uang, dirham maupun dinar. Kita harus mengikuti mata uang pemerintah. Kalau di Indonesia mata uang rupiah, maka kita tidak bisa membuat uang sendiri dengan mata uang nilainya sendiri atau namanya sendiri, tidak bisa, harus mengikutinya. Yang kedua yang wajib kita taati wal makayilu wal auzanu, timbangan dan takaran. Timbangan dan takaran ini harus mengikuti undang-undang yang ada di pemerintah, peraturan yang ada di pemerintah. Kita tidak bisa membuat timbangan sendiri, tidak bisa membuat takaran sendiri, harus mengikuti. Yang nomor 3 wal ahkam, hukum-hukum perundang-undangan, kita harus mengikuti undang-undang yang ada di pemerintahan ini. Kalau undang-undang di pemerintahan sudah ditetapkan, ya sudah, kita wajib mengikutinya. Kalau memang tidak ada kecocokan, ya sudah, berhenti, tidak usah mengkritiknya, karena kritikan tidak ada gunanya, malah menambah kegaduhan. Kalau memang tak cocok, ya tunggu saja 5 tahun yang akan datang, tidak usah coblos. Itu kan sudah beres itu. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa saya berkata ini pendapat yang hati-hati? Karena saya juga baca sejarah-sejarah ulama-ulama yang dihukum. Bahkan ulama-ulama yang dihukum mati di zaman
Imam Al-Hajjaj, Imam Al-Hajjaj bin Yusuf itu ada beberapa ulama yang dihukum mati, yang dipenjara, karena saya juga baca itu. Dan juga ulama-ulama yang dipenjara, ya juga baca sejarahnya saya. Maka dari itu, mengikuti undang-undang pemerintah itu jauh lebih aman. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Wal hajjuh termasuk perundang-undangan masalah haji. Kita tidak bisa berangkat sendiri-sendiri, membuat peraturan sendiri. Karena kita satu memang tidak punya pesawat sendiri. Ya kita harus mengikuti undang-undang di pemerintah tentang haji. Misalnya tahun kemarin haji tidak diadakan oleh pemerintah. Kita tidak dosa kita mengikutinya. Karena memang harus mengikuti undang-undang pemerintah. Wal jum'atu termasuk Jumat. Mengikuti undang-undang di pemerintah. Kalau pemerintah ini menutupnya misalnya, itu malah keuntungan bagi kita. Tidak usah capek-capek misalnya. Kalau memang oleh pemerintah ditutup gara-gara corona misalnya ya, gara-gara corona oleh pemerintah menutupnya, berhenti Jumatan, ya berarti ini bonus. Waktunya Jumatan ya kita tiduran. Saat tiduran ya sholat duhur, kan enak kan itu. Ini bonus dari pemerintah. Wal idain dan termasuk kedua hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini memang sebaiknya kita mengikuti peraturan di pemerintahan. Misalnya ada yang berpendapat lebih awal hari rayanya atau lebih akhir dari keputusan pemerintah. Yang lebih hati-hati adalah ikut keputusan pemerintah, mengikuti Menteri Agama itu. Nah ini dawuhnya Imam Sahal bin Abdullah As-Suturi di dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 175 jilid 3. Kemudian yang terakhir, jihad. Jihad pun ini harus ada aturan dari pemerintah. Kalau dari pemerintah tidak ada perintah untuk jihad, ya kita tidak boleh berangkat sendiri untuk berjihad. Karena jika kita berangkat sendiri jihad, malah kalang kabut, malah menyusahkan pemerintah, malah membuat kegaduhan di lingkup sendiri. Bukan gaduh dengan musuh, tapi gaduh dengan lingkup sendiri. Gaduh di dalam satu ruangan. Apa untungnya cuman gaduh di dalam satu ruangan, musuhnya tertawa di luar. Makanya harus mengikuti apa yang diperintahkan pemerintah. Karena dahulunya Imam Sahal wa idanna sultan al-alimah ayyubtiyah falaisa lahu ayyubtiyah. Misalnya ya, pemerintah melarang orang alim untuk berfatwa. Maka orang alim itu tidak boleh berfatwa. Coba, kalau sekilas ini kan tidak benar kan? Karena hukum, kan gitu sekilas. Tapi ketaatan pada pemerintah ya juga hukum, juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah melarang satu orang alim agar tidak berfatwa. Maka orang alim itu tidak boleh berfatwa. Fa'in afta fahuwa asin, bila memaksa untuk berfatwa, fahuwa asin, maka dia termasuk orang yang durhaka, termasuk maksiat. Kenapa? Karena melanggar pemerintah dan juga melanggar perintah Allah. Atiullah wa ati Rasul, uli amri itu melanggar pada uli amri. Wa in kana amiron jairan, walaupun pemerintahnya itu orang jahat misalnya. Pemerintah itu jahat sehingga melarang orang alim untuk berfatwa, maka orang alim itu ya tidak usah berfatwa. Malah itu ya harus bersyukur orang yang alim itu kalau memang dilarang. Kenapa kok harus bersyukur? Ya dilarang berfatwa, harus bersyukur. Ya bersyukurnya ya tidak capek-capek untuk berfatwa karena sudah dapat pahala berfatwa. Misalnya begini ya, saya ulangi. Misalnya ada orang alim oleh pemerintah dilarang untuk berfatwa. Kemudian si alim itu tidak berfatwa karena mengikuti apa yang dilarang oleh pemerintah itu. Lah ini justru mendapat pahala nilai berfatwa karena mengikuti apa yang dikatakan pemerintah itu. Capeknya tidak capek, losa kepada ke timur, lopok salpok colo oleh ganjaran raja. Apa? Karena ngikutin apa kata kaki, kocak kaki pemerintah masalah. Mau tak cocok ke pemerintah, nah ya sudah, sabar bain, tunggu 5 tahun lagi, coba bolos boleh, kan nyaman kan? Nah, misalnya tak cocok ke Pak Jokowi ya. Ya tak saja boleh ya dari ya. Yang sudah hentikan, tidak usah mengkritik, tidak usah. Tidak ada gunanya. Sabar bain. Sabar. Berarti ganjaran aja kok. Sumama lo bagi Jumatan ya sudah, tak usah Jumatan. Tak usah paksa, tak usah nyaman tedung kan. Bayan tak tedung malah tedung, lagi jangan bayan tuhur. Nyaman ponan ya.
Kayak untung mau diguli larang Pak Muli sampai tahu saja Jumatan. Buat edung gula. Misalnya pemerintah ya, buat edung. Apa? Oleh ganjar Jumatan. Kenapa atorok undang-undang dari pemerintah? Tapi yang saya sampaikan barusan bukan semua pendapat ulama, bukan. Ini hanya pendapat yang menurut saya lebih hati-hati. Kenapa saya menganggap ini pendapat yang lebih hati-hati? Karena saya juga pernah baca sejarah-sejarah ulama yang dipenjara oleh pemerintah. Dan juga saya pernah membaca ulama-ulama yang dihukum oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan juga ulama-ulama yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, ternyata pendapat yang hati-hati ya pendapat yang seperti ini, mengikuti pemerintah. Wallahu a'lam.